Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kebahagiaan yang nyata. Kehidupan akan semakin berjalan dengan qadarullah. Apapun yang terjadi di dalam peristiwa kehidupan, semuanya seizin Allah. Masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Di sore hari ini, semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini, kita akan bicara tentang sebuah kehidupan dan ujian yang sedang terjadi. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ya, niscaya Allah akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi seperti firman Allah di Quran surat At-Taqabun ayat 11, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali seizin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi, kalau ada musibah, itu pasti seizin Allah. Dan kalau kita beriman, pasti ada solusi, ada cahaya terang di hati, ada petunjuk. Dan tentunya itu ada jalan keluar. Dan di balik itu pula, setiap musibah pasti ada hikmah. Jadi ada dua item. Satu, musibah itu seizin Allah, ya, sepengetahuan Allah. Yang dua, kalau kita beriman pasti diberi jalan keluar. Dengan apa? Diberi penerangan di hatinya. Dan apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, Allah Maha tahu, Allah mengerti, gitu. Jadi kesimpulannya apa? Sederhana. Apapun yang terjadi adalah seizin Allah. Nah, tinggal di balik musibah pasti ada hikmah. Kami ulang, di balik musibah pasti ada hikmah. Ingat, kehidupan pasti indah dan berlalu, ya. Kehidupan pasti indah dan berlalu. Jadi, pertanyaan sederhana, bagaimana dengan kehidupan kita ini? Ya, contoh misalnya buah, ya, ini buah. Jadi pohon ini ketika disirami sama air hujan pasti berbuah, pasti ada prosesnya. Pada titik tertentu pohon ini pernah tidak berbuah, atau mungkin dahannya patah dan kering. Tapi setiap kehidupan pasti ada hikmah yang kita tidak ngerti. Nah, bagaimana musibah itu? Musibah itu versi manusia adalah kerugian, adalah ujian, sesuatu yang tidak mengenakan di dalam hidup seseorang. Padahal kadangkala musibah itu di mata Allah barangkali itu menjadi hidayah. Barangkali musibah yang diberikan itu membuat kita lebih berhati-hati, membuat kita lebih cermat, membuat kita lebih mensyukuri nikmat Allah, membuat kita barangkali akan sabar dengan ujian, membuat kita mungkin lebih dekat dengan Allah. Siapa tahu ketika kita diberi kenikmatan yang indah, kebahagiaan yang penuh, ya, hidup yang bahagia, kita lupa sholat kita, lupa syukur kita, lupa hubungan kita dengan Allah. Kita lupa, dilupakan dengan kenikmatan dunia, dengan lupa sama Allah. Tapi ketika seseorang diuji, mungkin dengan sakit, mungkin usahanya sedikit dikurangi rezekinya, mungkin hasil panennya mungkin berkurang, orang teriak-teriak, wah gagal, waduh usahaku remuk. Nah ini, jadi kadang-kadang orang itu ketika kaya nggak syukur. Ketika dikurangi sedikit rezekinya, dikurangi sedikit kesehatannya, teriak-teriak gitu. Nah bagaimana? Maka sekali lagi,
Ujian itu senantiasa datangnya dari Allah. Maka Rabbana dalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarham lana nakunanna minal khosirin. Itu sebagai pengakuan, ya Allah. Ini pengakuan. Mungkin kita zalim, mungkin kita dosa kita banyak, mungkin begitu. Hanya saja kita nggak nyadar, kita nggak sadar. Ketika Allah ketika Allah mengurangi kenikmatan itu, membuat diri kita nggak sabar, nggak sadar. Ya. Jadi perlu dicermati juga firman Allah ya. Yang ini juga menjadi referensi bagi kehidupan kita di Quran surat Al-Hadid ayat 22-23. Kami bacakan yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya, nah. Jadi kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu juga jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong. Ya. Lagi membanggakan diri. Jadi di ayat ini jelas ada beberapa item. Satu, bahwa bencana yang terjadi di muka bumi yang menimpa seseorang, ya, tiada suatu bencana menimpa di bumi pada diri sendiri, melainkan telah tertulis, sudah ditulis sama Allah. Allah tahu apapun qadar yang terjadi pada manusia, pada penduduk bumi, pada insan, Allah tahu. Ya. Karena apa? Supaya apa? Ada dua hal. Jangan berduka cita ya terhadap apa yang luput. Kalau memang sedang menderita, ndak usah sedihnya, ndak usah berlebihan. Kalau ingin meraih ternyata gagal, ndak usah berlebihan. Sudah, semuanya suratan Allah gitu loh. Tapi sebaliknya ya, ketika kamu suka sesuatu, tercapai sesuatu, ya jangan sombong. Ingat, jangan sombong, karena kita ini hamba. Semuanya adalah pemberian Allah. Semuanya adalah rahasianya Allah. Semuanya dalam konteks ketentuan Allah. Ya, ingat itu. Kaya itu ujian, miskin juga ujian. Orang posisi berhasil itu ujian. Orang posisi tidak berhasil itu juga ujian. Jadi jangan anggap bahwa ujian itu saat sedih-sedih saja. Saat seseorang meraih jabatan puncak, dipercaya umat, dipercaya orang, itu juga ujian dari Allah. Jangan salah sangka, ujian itu hanya saat sakit, saat usaha mulai berkurang, keuntungannya tipis, uangnya hilang, hartanya diambil bencana. Bukan hanya itu. Saat tertawa itu ujian, saat berduka pun itu ujian. Semoga kita faham bahwa hidup itu pagi sampai sore, saat bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sabar di dalam ujian, ikhlas dalam ujiannya Allah. Semoga Allah meridhai fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.